Saya mau tanya, sudah kenal beta? Belum. Sudah? Ada yang belum kenal dengan saya? Pasti sudah, karena minggu lalu kita sudah bertemu suami saya dengan adik saya juga ya. Tapi ada satu yang belum kenal pastinya, Bapak Mama. Ada Nona cantik, Nona Indiana dari Pulau Sabu. Ya, ini saudari saya, beliau bernama Kak Damaris Mangi, ya. Jadi beliau juga tim pelayan kita, khususnya beliau di tim pelayanan musik, choir, ya, sekaligus singers juga, karena beliau juga memiliki suara indah dan merdu, ya. Puji Tuhan, nanti mungkin minggu berikut yang lain lagi yang datang, ya. Saya lihat tadi teman-teman di Kupang juga antusias untuk hadir di sini. Ya, mungkin tidak hanya kami, Bapak Mama. Kita lihat wajah-wajah baru minggu depan datang ke sini untuk memberkati semua. Amin. Untuk kita sama-sama mengenal kebenaran Tuhan. Amin. Bapak Mama, siang hari ini saya berdiri di sini. Puji Tuhan, saya dipercayakan oleh Bapak Gembala untuk kembali melayani di sini, tidak hanya sebagai pemuji, tapi juga untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Sharing tentang apa yang saya dapati di sepanjang kehidupan saya. Ya, saya bukan pengkhotbah, Bapak Mama. Kalau pengkhotbah di sini mungkin Pak Yes, ya, asli. Ini Kakak Damaris juga ini pengkhotbah juga, karena beliau juga sarjana teologi, ya. Tapi untuk hari ini Tuhan izinkan saya ada di sini berbicara di tengah-tengah Bapak Mama. Apapun yang kita mau dengarkan, semua adalah bersumber daripada Tuhan. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum saya sharing lebih lanjut, mari kita buka Alkitab kita di Mazmur 42. Di Mazmur 42. Ayat yang kedua sampai ayatnya yang kelima. Saya nih suka sekali baca kitab Mazmur, Bapak Mama. Ya, kitab Mazmur ini mengajar saya untuk bisa menjadi pemuji yang benar, yang dipenuhi dengan roh dan kebenaran. Cara kita bermazmur, cara kita memuji dan memuliakan Tuhan ada di kitab Mazmur, ya. Mazmur 42 ayat 2 sampai 5. Baik, saya jemput kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Haleluya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Mama. Dari firman ini saya dapati satu hal seperti ini. Kata jiwaku haus itu berarti kita membutuhkan Allah, ya. Jadi hari ini saya mau sharing itu, saya ini benar-benar butuh Allah di dalam hidup saya. Saya rasa bukan saya saja. Saudara-saudara di sini pun pasti butuh Allah dalam hidup saudara. Amin. Allah itu yang bagaimana? Cara kita membutuhkan Allah itu bagaimana? Apakah ketong hanya butuh supaya Allah berkati ketong? Supaya Tuhan
apa nih namanya, sembuhkan kotong supaya Tuhan kasih jodoh di kotong kok, atau supaya Tuhan kasih harta yang melimpah kok? Apakah kita butuh Allah di situ saja? Di kebenaran ini saya hanya dapati ada dua hal yang saya juga masih bingung ini ya. Maksudnya saya juga belajar ini, saudara-saudara. Saya belajar ada dua hal ini yang ketika saya baca tentang kebenaran ini, saya baca tentang renungan ini, memang betul dua hal ini, dua pertanyaan ini juga mungkin jadi pertanyaan bagi saudara-saudara. Yang pertama itu, seberapa perlunya kita terhadap Allah? Siapa yang memerlukan Allah di sini? Coba angkat tangan. Ada yang perlu Allah di sini? Ada yang sampai perlu Allah? Yang perlu siapa? Semua perlu. Yang sampai perlu? Sudah ada. Semua memerlukan Tuhan. Karena kita ini makhluk beragama. Semua orang yang memiliki agama, kecuali tidak beragama, ya, dia tidak akan membutuhkan Tuhan. Tapi kalau orang yang namanya beragama pasti membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Ya. Yang kedua, yang saya juga bingung di sini, mengapa kita memerlukan Allah? Ini pertanyaan yang kadang orang sendiri bisa jawab dengan tepat dan benar. Kenapa kotong perlu Tuhan? Ya karena Tuhan tolong kotong, toh ada yang jawab begitu ya kan? Ya karena Tuhan yang kasih kotong hidup toh. Betul. Tapi dari sini saya coba lihat lagi ya. Ketika kita seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai. Aliran sungai itu menyatakan sesuatu yang mengalir, berarti dia tidak berhenti ya. Kalau mengalir berarti dia sonde stop di situ. Mengalir itu berarti selalu ada, ya, mengalir ya, berarti itu selalu ada. Nah, ketong berbicara, ketong butuh Tuhan, ini berarti berbicara tidak hanya saat ini. Ketong butuh Allah itu untuk seterusnya, untuk selamanya. Ada orang saat ini dia bilang, Tuhan, beta perlu Tuhan, gimana? Pada saat menderita. Tapi ketika dia sudah sukacita, apakah dia butuh Tuhan lain? Belum tentu. Nah, kotong ini pengajaran-pengajaran yang Bapak Eras kasih di kotong ini benar-benar memurnikan kotong pung hati. Beta, saya ini saudara-saudara, saya nih yang paling banyak harus belajar untuk dimurnikan lagi. Karena kedagingan nih, ketika kebenaran itu kotong dengar, itu kayak tempeleng kotong. Karena apa? Sakit. Daging ini menghilangkan kedagingan itu sakit loh saudara-saudara. Sulit loh, saya sulit. Menghilangkan kebiasaan buruk dalam hidup saya itu sulit. Tapi dengan adanya roh, dengan adanya kebenaran yang kotong baca, kotong dengar setiap hari, kotong mulai diubahkan, ya. Jadi dari firman yang kita baca tadi, saya merasa kita itu memerlukan Tuhan bukan hanya karena beragama, tapi karena kita juga adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kotong hidup di dalam Dia. Bapak Mama, kalau saya boleh bersaksi sedikit, beta ini berasal dari gereja Gemit ya, kalau di sini ya, Protestan asli. Di orang Batak kami namanya HKBP. Bapak ini tahu, Jadi cuman waktu itu saya kuliah, Tuhan menggelitik hati saya. Ya. Waktu itu ketika kami ibadah di auditorium, saya kuliah di Universitas Negeri Medan, kita ibadah umum ya, biasa kampus. Ketika ibadah raya kan, itu kan biasanya tim teman-teman dari karismatik yang melayani ya. Nah, ketika mereka bersorak-sorai, bertepuk tangan, memuji Tuhan, melompat-lompat, bersukacita, bersukaria, saya bilang, hei, kau suka apa nih? Dong suka orang gila ya? Nah, itu jahatnya
Singkat cerita Bapak Mama, saat saya omong seperti itu, 1 tahun kemudian saya yang terjerumus di dalam situ. Justru mereka bilang, hei, kau ini kayak kesetrum saja. Jadi rasa memuji itu sebenarnya dari sini gitu loh, ya. Jadi saat itu saya rasakan, oh ya Tuhan, saya nih benar-benar, aku nih butuh Tuhan. Aku nih kayaknya nggak bisa lagi hidup tanpa Tuhan saat itu, karena ada banyak hal yang saya hadapi semasa kuliah dulu. Orang tua hanya seorang petani, saya harus merantau ke kota besar, di kota Medan, kota metropolitan. Saya harus hidup di pastori, ya. Saya jadi kosong, jadi pembantu di pastori, ya. Saya penyapu gereja, saya yang siapin semua ini untuk bisa bertahan hidup di kota besar. Karena orang tua kan tidak sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan saya. Tapi Bapak Mama, yang saya rasakan saat itu adalah betapa Tuhan mengasihi saya, ya. Karena saya seperti rindu saat itu untuk merasakan Dia lebih dalam. Saya seperti jadi memuji Tuhan tuh kayak begini ya. Itu cinta mula-mula itu seperti indah sekali. Rasanya mau menyanyi terus, rasanya mau memuji terus. Semua lagu Batak itu saya tahu, saudara-saudara, di zaman saya ya, di zaman itu. Tapi ketika mendengar lagu rohani yang sangat memberkati saya dulu, kemurahan-Mu, itu semua mahasiswa angkat tangan begini, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu saya dalam kondisi terpuruk luar biasa. Sampai titik di mana saya sempat mau berhenti kuliah. Mau berhenti kuliah itu ketepatan kita perayaan Natal, dan di perayaan Natal itu saya dipercayakan untuk menyanyikan lagu solo. Solo itu apa tuh Kak? Dan seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu saat itu, saudara-saudara. Itu lagu saya nyanyikan waktu latihan. Biasa saja, seperti rusa. Menyanyi biasanya sesah dengan musik. Pada saat ini menyanyi bersama, saya angkat tangan. Saya dulu paling anti yang namanya angkat tangan. Saya angkat tangan. Di situ seperti saya merasakan besok tahu itu apa. Saat itu beta sudah tahu itu apa. Tapi itulah ini lagu nih, ini kata-kata nih. Coba Bapak Mama, kalau Bapak Mama nyanyi ini lagu, kata-katanya itu loh, itu lebih dari doa. Itu yang mengubah saya. Dulu waktu kuliah itu kita menyanyikannya bahasa Inggris dahulu, ya. Jadi saya tidak mengerti maknanya. Lalu setelah mereka percayakan saya menyanyikan dalam versi bahasa Indonesia ini, di situ, oh Tuhan. Bapak Mama coba cerna bahasa ini. Di situ beta benar-benar bilang, beta butuh Tuhan, aku butuh Tuhan, aku memerlukan Engkau Tuhan. Di situ beta nyatakan itu.
Tapi beta belum bertobat Tapi itu masih bandel juga. saat itu beta bilang beta butuh Tuhan. Waktu berlalu, mulai lagi kehidupan mulai membaik. Saya dapat pekerjaan sambil kuliah, puji Tuhan semua kebutuhan terpenuhi. Walaupun saya masih tetap tinggal di pastori gereja sebagai pembantu, sebagai hostel, ya. Tapi akhirnya puji Tuhan saudara-saudara, saya menyelesaikan kuliah, mendapat gelar sarjana pendidikan ekonomi, program studi administrasi perkantoran. Ya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya wisuda sempat macet, harusnya 4 tahun tepat saya sudah wisuda, tapi karena kendala dana akhirnya 4 tahun setengah baru saya selesai wisuda. Ya. Di situ saya rasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jadi, tapi setelah sekarang nih, apalagi sudah ingat Pak Eres pengajar, Pak Mam. Ini nih yang beta rasa, yang artinya ketemu sama-sama belajar, toh? Mau toh Bapak Mama? Beta rasa begini. Ketong tuh perlu memeriksa ketong pun diri secara jujur, ya. Apakah kita butuh Tuhan karena Tuhan sendiri, karena Dianya, karena Tuhan itu maha besar, maha dahsyat, maha luar biasa, ya? Atau karena ada kebutuhan kita, karena ada sesuatu yang kita butuhkan. Di mana nih? Bapak Mama ada di posisi mana nih? Bapak Mama memerlukan Tuhan atau membutuhkan Tuhan karena Tuhan itu sendiri atau karena ada maunya? Coba. Kira-kira di posisi mana nih? Itu tuh di sini nih. Ini sejak Desember ya. Sejak Desember saya masuk di ini GSKI Bapak Mama. Itu tuh diselidiki di hati saya. Ini nih diselidiki. Beta nih, saya nih datang di Tuhan ini gara-gara butuh sesuatu atau karena memang saya butuh Tuhan. Beda versinya saudara-saudara. Kalau kotong datang di Tuhan butuh sesuatu, berarti kotong membawa pergumulan doa. Tapi di sini kita diajar, kita butuh Tuhan karena memang Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Yesus Juru Selamat, Dia Allah yang mampu melakukan segalanya, Dia Tuhan yang memenuhi semuanya, Dia yang memberkati kita, Dia yang mengurapi kita, Dia yang pakai kita, pokoknya Dia segalanya. Amin. Jadi dari situ saya nyatakan Tuhan segalanya dalam hidup saya. Ya. Tuhan segalanya dalam hidup saya. Sama dengan referen lagu tadi. Segalanya bagi kita, berarti kita tidak lagi datang di hadapan Tuhan untuk keperluan kita sendiri, tapi untuk keperluan